Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ricky di acara Ngupil, Ngulik Informasi lah. Jadi sebelum kita ngulas informasi hari ini, ada baiknya teman-teman jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe teman-teman membantu channel kecil ini untuk lebih berkembang. Jadi hari ini kita bahas apa ya? Baiknya kayak kita bahas pemimpin yang paling keren kayaknya. Jadi namanya Fidel Castro. Pria bernama lengkap Fidel Alejandro Castro Ruz ini lahir di Biran, Provinsi Oriente daerah Kuba pada 13 Agustus 1926. Ayahnya Fidel Castro bernama Angel Castro adalah pemilik perkebunan gula kaya asal Spanyol. Dia banyak bekerja sama dengan pabrik-pabrik buah di wilayah Amerika. Sementara ibunya bernama Lina Ruiz Gonzalez itu sendiri dididik di asrama Jesuit swasta. Dia tumbuh dalam keadaan kaya. Fidel Castro ini dulu tumbuh dalam keadaan kaya. Sejak usia dini, Fidel Castro ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa dirinya berbakat. Meskipun ia juga seorang pembuat onar dan lebih tertarik pada olahraga daripada belajar. Dia suka sekali bermain bisbol. Dia sudah berlatih di tim bisbol sekolahnya. Setelah lulus sekolah pada 1945, Castro memilih studinya di bidang hukum di Universitas Havana dan tenggelam dalam iklim nasionalisme dan sosialisme yang memfokuskan energinya lebih eksekutif pada pandangan politik. Dari sinilah perjalanan politiknya bermula. Pertemuan Castro dengan politik itu sejak 2 tahun setelah dia masuk di Universitas Havana itu, atau tepatnya pada tahun 1947. Castro semakin mendalami bidang politik dan semangat mendalami isu keadilan sosial. Bahkan pada masa ini, ia telah melakukan perjalanan ke Republik Dominika untuk bergabung dengan ekspedisi yang mencoba menggulingkan diktator negara tersebut. Yang waktu itu dikuasai oleh Rafael Trujillo. Kendati kudeta itu gagal, sebelum dimulai itu, insiden tersebut tidak banyak mengurangi semangat Castro untuk melakukan reformasi dan ia pergi ke Bogota, Kolombia pada tahun berikutnya untuk berpartisipasi dalam kerusuhan anti pemerintah di sana. Pada tahun 1947, Castro mulai bergabung ke partai politik di Kuba. Dia masuk ke Partai Ortodok yang didirikan untuk mereformasi pemerintahan Kuba. Pendirinya adalah kandidat presiden Kuba waktu itu bernama Eduardo Chávez yang kalah dalam pemilihan tahun 1948. Tetapi menginspirasi Castro untuk menjadi muridnya. Kemudian Castro menikah dengan Mirta Díaz Balart yang berasal dari keluarga politik kaya di Kuba. Pernikahan itu membuat Castro memiliki gaya hidup dan koneksi politik yang lebih banyak. Pada saat yang sama, niat mencalonkan diri sebagai presiden di Kongres Kuba. Tetapi pada bulan Maret 1952, sebuah kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Fulgencio Batista berhasil menggulingkan pemerintah dan pemilihan umum itu dibatalkan. Hal ini membuat Castro hidup tanpa platform politik yang sah dan sedikit pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Di sisi lain, Batista menempatkan dirinya sebagai diktator serta memperkuat kekuasaannya dengan militer dan elit ekonomi Kuba. Bahkan pemerintahan Batista diakui oleh Amerika Serikat. Sebagai atas tindakan Batista tersebut, Castro dan sesama teman-teman di anggota Partai Ortodoknya itu mengorganisir sebuah kelompok yang disebut The Movement dan merencanakan pemberontakan. Dari sinilah revolusi Kuba bermulai. Sekarang kita masuk ke dalam revolusi Kuba ketika Fidel Castro bertemu dengan Che Guevara. Kejadian itu terjadi pada tanggal 26 Juli 1953. Castro dan sekitar 150 pendukungnya menyerang barak militer di daerah Moncada di luar Santiago de Cuba dalam upaya awal menggulingkan Batista.
Namun, serangan itu gagal. Castro ditangkap dan diadili, dihukum dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, hanya berselang 2 tahun kemudian, Batista yang merasa bahwa pemerintahannya Kuba sudah sangat baik memutuskan untuk memberikan amnesti kepada Fidel Castro. Lalu Castro dibebaskan. Castro kemudian pergi dengan saudara laki-lakinya Raul, bukan Raul Gonzalez, ke Meksiko. Mereka pergi merencanakan pemberontakan baru kepada Batista di Kuba. Merekrut sejumlah pejuang yang sudah pergi ke Meksiko dan berkomplot dengan revolusioner lainnya asal Argentina, Ernesto Che Guevara. Dari sinilah mereka bertemu. Mereka merekrut 81 pria bersenjata mendarat di pantai Kuba. Namun mereka dihadang para tentara Kuba. Pertempuran kecil pun tak bisa diharapkan. Hampir semua pengikut Castro dibunuh, kecuali Che Guevara dan Raul tanpa Gonzalez. Setelah tertangkap, Castro tidak patah semangatnya. Dia mulai mencari koalisi dengan para kelompok revolusi dari seluruh Kuba untuk melawan pemerintahan diktator Batista. Serangan pun dilancarkan dan berhasil mengalahkan tentara pemerintah. Pamor Castro semakin menguat dan naik dan mendapat dukungan dari kaum tani yang berharap reformasi di aturan pertanian. Sementara Batista tidak tinggal diam. Meski dalam kondisi terdesak dan mendapat bantuan dari Amerika Serikat untuk mengempur para pemberontak. Pada saat yang bersamaan juga, Amerika Serikat yang dari awal membantu pemerintahan Batista mengakhiri bantuannya terhadap Batista. Kondisi ini membuat Batista makin terpojok dan melemah. Sementara pemimpin pemberontak lain tak punya dukungan besar, maka Castro pun mulai naik dan kemudian didaulat sebagai pemimpin Kuba. Pada 16 Februari 1959, ia dilantik sebagai Perdana Menteri Kuba pada saat itu. Setelah naik sebagai Perdana Menteri di Kuba, pada awalnya pemerintahan Castro ini didukung oleh Amerika Serikat yang mulai datang lagi tuh memberikan bantuan setelah Batista digulingkan. Namun sistem pemerintahan Fidel Castro ini menerapkan sistem Marxisme yang meluncurkan program reformasi agraria dan menasionalisasi seluruh aset Amerika Serikat di Kuba. Jadi Paman Sam mulai berang dan berbalik arah untuk melawan Fidel Castro. Pada masa Castro, Kuba begitu garang lewat kebijakan politik-politik internasionalnya. Castro yang selama 49 tahun menjabat, pada saat itu menghadapi masa pemerintahan Amerika Serikat 9 presiden yang berganti-ganti dalam kurun waktu tersebut. Berikutnya fakta-fakta menarik dari Bapak Fidel Castro. Pak Fidel Castro ini seorang pecinta sastra. Castro adalah seorang kutu buku ya, bukan kutu rambut. Ia bahkan memiliki hubungan akrab dengan 3 penulis yang pernah memenangkan Nobel, yakni Ernest Hemingway, Pablo Neruda, dan Gabriel Garcia Marquez. Castro bahkan mengutip novel Hemingway, For Whom the Bell Tolls, yang bercerita tentang perang saudara Spanyol, sebagai inspirasi untuk taktik gerilyanya. Sampai banyak yang mengatakan kalau CIA memaksa Hemingway untuk membunuh dirinya sendiri karena dianggap sebagai mata-mata Castro. Berikutnya, Castro, Che Guevara, dan Cerutu. Kita semua pasti tahu hubungan persahabatan antara Bapak Castro dan Che Guevara ini sangat erat. Keduanya sering terlihat bersama, mengingat sosok Guevara yang menjadi salah satu inspirasi bagi Castro dalam kesuksesan revolusi Kuba. Uniknya, selain kesamaan pandangan ideologi dari masing-masing orang ini, mereka juga dikenal karena cerutu dan janggut ikoniknya. Selama beberapa dekade, cerutu selalu ikut. Jadi wajar saja kalau Pak Castro terus ikut-ikutan merokok cerutu, mengingat itu adalah identitas nasionalnya. Namun yang mengejutkan adalah
Perannya dalam pengembangan salah satu merek cerutu paling terkenal di Kuba bermula dari cerutu aromatik yang dihisap oleh salah satu pengawal. Castro pun dengan inisiasi sendiri mendirikan pabrik yang bernama El Laguito untuk memproduksi cerutu secara massal pada awal 1960. Namun Castro akhirnya insaf berhenti merokok dia. Mungkin ya karena mungkin udah sakit karena udah mulai tua. Pada tahun 1985 ia udah berhenti merokok. Ia sendiri sudah menjadi perokok cerutu sejak usia 15 tahun. Bayangkan. Di sini kalau 15 tahun sudah merokok belum? Teman-teman. Di sana dia udah 15 tahun udah merokok, mungkin buat ngilangin pusing. Pak Fidel Castro ini sempat dianggap sebagai pahlawan oleh publik Amerika Serikat sebelum menjadi musuh publik dan politisi Amerika Serikat. Pak Castro sempat dianggap sebagai pahlawan karena telah menggulingkan rezim diktator Batista. Tepat setelah revolusi Kuba terakhir itu, pembawa acara terkenal di Amerika Serikat bernama Ed Sullivan terbang ke Kuba untuk mewawancarai Bapak Fidel Castro. Dalam wawancara tersebut, Sullivan menyamakan Pak Castro dengan George Washington tanpa diisi dan menyebutnya sebagai pria muda yang baik. Para wartawan Amerika yang mewawancarainya di acara Meet the Press pada 19 April 1959 juga memanggilnya Dr. Castro sebagai bentuk pujian. Pada kesempatan itu, Castro yang belum mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Marxis mengatakan kalau orang Amerika itu baik-baik. Castro juga dikenal sebagai pemimpin dunia yang sangat baik terhadap negara-negara tetangga, dan dia juga cukup terkenal, dekat sekali dengan Bapak Presiden pertama, Presiden Insinyur Soekarno. Fakta lainnya dari Pak Fidel Castro ini, beliau itu selalu lolos dari berbagai macam percobaan pembunuhan. Selama bertahun-tahun, CIA telah membuat banyak plot atau strategi untuk menghabisi Bapak Fidel Castro. Meskipun masih dipertanyakan oleh Kepala Departemen Keamanan Negara Kuba. Keamanan Negara Kuba sendiri mengklaim kalau CIA itu telah membuat sekitar 634 strategi untuk membunuh Bapak Fidel Castro ini, dan beberapa strateginya itu sangat aneh, di mana 2 di antaranya itu berhubungan dengan hobi Pak Castro sendiri, yakni scuba diving. Jadi Pak Castro ini suka sekali dengan diving. Jadi pada waktu itu strategi ini bertujuan untuk menaruh peledak di tempat Pak Castro suka menyelam. Sedangkan yang lain melibatkan pakaian basah yang diberi bibit penyakit biar gatal-gatal jadi jatuhnya. Apa mungkin cairan pembunuh dan alat bantu pernapasan yang mengandung kuman tuberkulosis. Wah, jahat sekali. Strategi lainnya termasuk pulpen yang berisi jarum suntik. Isinya pasti racun, bukan vaksin. Strategi lainnya melibatkan mantan kekasihnya Pak Fidel Castro. Jadi mantan kekasih itu dititipin pil beracun. Lalu pil beracun itu dikasihnya melalui mulutnya saat Pak Fidel Castro tertidur. Kemudian itu gagal. Dan ada lagi strategi yang lain. Cerutu yang sudah diracuni dan bisa meledak. Waduh, kayak film warkop jadi ya. Cerutu bisa meledak. Fakta lainnya, Bapak Fidel Castro itu adalah pemegang rekor ngomong-ngomong di mimbar atau pidato terpanjang. Tak banyak yang tahu kalau Pak Fidel Castro ini adalah pemegang rekor Guinness Book World of World Record untuk pidato terpanjang. Tak hanya 1 kali dia pidato panjang, namun 2 kali. Pertama, ia membaca pidato selama 4 jam 29 menit. Bayangkan teman-teman, dia pidato yang dengerin pada tidur semua. Dan pidato itu
langsung di hadapan PBB pada tanggal 26 September 1960. Bayangkan kita dengerin pidato 4 jam. 15 menit aja di mimbar Jumat, kita masih ngantuk, apalagi 4 jam. Setelah itu, pidato keduanya pada tanggal 24 Februari 1998, setelah ia terpilih kembali menjadi Presiden Kuba, Fidel Castro memberikan pidato pertamanya setelah diangkat menjadi Presiden Kuba. Di depan Kongres Partai Komunis Kuba, yakni selama 7 jam 30 menit, bayangkan lamanya mereka mendengarkan pidato. Dan gimana bayangkan terbusanya mulut Pak Fidel Castro tuh ngomong 7 jam 30 menit tanpa jeda. Ya semoga aja nggak ada yang tertidur. Fakta berikutnya adalah Pak Fidel Castro mampu mereformasi sistem kesehatan dan pendidikan di Kuba. Setelah menggulingkan diktator Batista dan menjadi pemimpin baru Kuba, Pak Castro langsung mereformasi bidang kesehatan dan pendidikan di Kuba dengan membentuk layanan medis pedesaan dan mendeklarasikan Alma Ata. Castro membuat layanan medis ke lokasi-lokasi pedesaan, ke tempat-tempat kecil, membuka klinik-klinik keluarga, dan membuat perawatan medis gratis agar dapat diakses buat semua kalangan menengah atau bawah. Bisa dibilang kalau reformasi Castro ini berhasil memblokir penularan HIV dan sifilis pada saat itu. Sampai pada saat itu Castro juga mampu memberantas buta huruf, tapi tidak buta hati. Karena seperempat populasi orang Kuba itu rata-rata buta huruf. Akhirnya Pak Fidel Castro mengundurkan diri pada tahun 2000. Setelah sempat dioperasi akibat pendarahan usus, pada 31 Juli 2006, Pak Castro menyerahkan tugas-tugasnya kepresidenannya kepada temannya sendiri, Raul yang tanpa Gonzales itu. Setelah memasuki masa-masa pensiun, kesehatan Pak Castro memburuk. Tes internasional menduga bahwa ia terserang divertikulis. Tetapi pemerintah Kuba menolak membenarkan dugaan tersebut. Faktanya, ia masih berinteraksi dengan rakyatnya. Pada Januari 2009, Pak Castro meminta kepada rakyat Kuba agar tidak khawatir dengan kondisi kesehatannya. Pada 19 April 2011, Pak Castro akhirnya mengundurkan diri dari Komite Pusat Partai Komunis Kuba, sehingga ia tidak lagi menjadi pemimpin partai. Raul, adiknya, kemudian terpilih menjadi penerusnya nih. Kematian Pak Fidel Castro. Stasiun televisi pemerintah Kuba mengumumkan bahwa Pak Fidel Castro menjemput ajal pada malam tanggal 25 November 2016. Penyebab kematiannya tidak dijelaskan. Pak Castro tutup usia hanya dalam selang waktu 9 bulan setelah kakaknya Ramon meninggal pada umur 91 tahun. Jenazah Pak Castro ini dikremasi pada 26 November 2016. Prosesi pemakaman berlangsung secara khidmat. Ya, begitulah ulasan kita tentang Bapak Presiden Fidel Castro, Presiden Kuba, seorang revolusioner di Kuba. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini. Karena like dan subscribe akan membantu channel kecil ini untuk semakin berkembang. Jangan sampai dislike. Jika ada dislike, nggak apa-apa. Karena itu hak kalian. Kami tidak bisa mengganggu hak kalian. Sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya. Ciao!